Oke, pokoknya yang sudah bergabung melalui saluran telepon telepon belum ada sih, melalui WA di 0855420912 terima kasih ya. Karena sudah mau kirim atensi dan juga memberikan banyak informasi juga untuk kita malam hari ini ya. Oke, tadi ada yang minta lagu dan juga ada yang nanya. Nah, apa ya? Oh, pertanyaan tadi sudah ya? Sudah aku jawab ya. Pertanyaannya, soal Genghis Khan ya. Apakah yang datang ke Semarang waktu itu bersama apa, Laksamana Zheng He itu adalah keturunan dari Genghis Khan? Bukan. Kalau yang di eranya Genghis Khan itu di era Singosari gitu ya. Kemudian, terutama di mana, peralihan antara Singasari ke Majapahit itu. Nah, terus kemudian ada yang lainnya, oke deh. Nah, saya akan lanjutkan lagi obrolan kita ya seputar pecinan di Semarang. Bagaimana kemudian kita memotret, pecinan di Semarang ini. Kenapa sih tema ini menjadi menarik untuk, saya ingin mengetengahkannya kepada Anda. Ya, satu karena kita sebentar lagi ada Tahun Baru Imlek. Yang kedua, kita tahu bahwa Indonesia di Pekalongan juga sangat-sangat kental ya nuansa budaya, asimilasi budaya ataupun akulturasi budaya lintas etnis ini. Makanya menjadi hal yang sangat penting untuk kita kupas. Persoalannya belum ada nih ya yang artikel-artikel yang spesifik menyoalkan Pekalongan. Ini kayaknya perlu nih lebih banyak lagi artikel yang ditulis oleh para penulis di Kota Pekalongan ini untuk diangkat bagaimana kemudian akulturasi. Kalau di dalam bentuk buku banyak ya, sudah banyak. Tapi yang artikel yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat langsung, ini kayaknya masih sangat perlu untuk diungkap lagi. Saya sangat pingin banget ya para katakanlah penulis ataupun jurnalis di Pekalongan ini, di Pekalongan ya terutama, ini bisa mengangkat tema-tema yang semacam ini. Keren loh sebenarnya. Iya, ini akan sangat bisa membantu siapapun itu untuk melihat ataupun memotret Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan ataupun yang lainnya di sekitar Pekalongan ini tentang potret akulturasi maupun asimilasi budaya. Seperti di Semarang ini. Nah, di pecinan, terutama di komunitas Tionghoa di Semarang, ternyata mereka ini mendirikan perkumpulan sosial. Nah, satu di antaranya yang masih berdiri sampai sekarang adalah perkumpulan sosial Bun Hian Tong. Nah, perkumpulan yang menempati gedung Rasa Dharma di Gang Pinggir ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama, yaitu sekitar tahun 1876. Nah, perkumpulan komunitas ini misalnya ya masih melaksanakan doa arwah leluhur setiap tahun dengan warna lokal dan mereka mengundang perwakilan dari agama lain serta memberikan santunan kepada orang-orang miskin. Bahkan mereka ini memberikan gelar kehormatan kepada sosok yang pernah menjadi presiden di negeri ini. Presiden keempat Republik Indonesia. Siapa beliau? Nama beliau sekarang diabadikan di sebuah institusi pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Namanya adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bahkan saking hormatnya komunitas ini, komunitas Tionghoa di Semarang ini ya, memberi gelar kepada Abdurrahman Wahid ini sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Wah, keren ya. Nah, papan penghormatan atau Shinchi untuk Gus Dur bahkan ditaruh di altar utama Gedung Rasa Dharma serta dapat disaksikan sampai sekarang. Ya, di Pecinan ada jalan bernama Gang Warung. Ini adalah kawasan bisnis perdagangan ya, yang di kanan kiri jalan ini berjajar barisan toko-toko di sana. Ya, memang kalau kompleks Pecinan itu biasanya seperti itu tuh. Banyak tokonya. Iya. Nah, sama seperti di kawasan di Pekalongan sendiri, misalkan di daerah Kampung Pecinan Kota Pekalongan di Jalan Blimbing Salak gitu ya. Terus kemudian kalau di Kedunguni ada Pasar Kedunguni itu, wow, itu unik banget tuh.
Saya kalau mampir ke Pasar Kedunguni ya, selalu tertegun dengan bangunan-bangunan lama mereka yang sebagian masih bertahan, terutama pada pola atapnya. Nah, itu keren banget menurut saya. Sayang jarang yang ngulik soal itu deh. Heeh, itu keren padahal kalau misalkan diulik, kalau kemudian dikaji lebih mendalam lagi. Bagaimana kemudian posisi Pasar Kedunguni dalam perdagangan lintas daerah. Oh, seru banget karena kalau kita melihat ya polanya asik banget. Ada bangunan-bangunan penting tuh di daerah Kedunguni. Ke apa? Ya, kantor polisi gitu kan. Yang itu dulunya Bara atau apa sih? Saya nggak begitu apal di situ. Coba deh yang tahu ya bisa kasih informasi gitu ya. Terus ada eh, apa ya istilahnya? Ini seperti Pasar Kedungun ini seperti jalur penghubung lintas daerah yang kemudian menghubungkan dengan Wonopringgo dan kemudian ke selatannya lagi, nembus lagi ke sana, yang ke selatan ke Doro dan lain sebagainya. Nah, ini kayak menjadi semacam apa ya istilahnya, semacam ya pasar sentral barangkali di situ. Nah, banyak hal yang bisa diungkap dari Pasar Kedunguni. Kalau misalkan itu ada yang mau melakukan riset, keren tuh. Ya, sementara kita masih beralih ke Pecinan Semarang nih. Di Pecinan di Jalan Gangwaru ini ya, masih ada beberapa toko yang menyisakan bentuk warung zaman dahulu. Cirinya dengan papan yang menopang barang-barang dagangan menjadi jendela penutup warung. Oh. Nah, jika dikatakan sisa arsitektur asli tinggal 20%, memang dikatakan demikian kenyataannya. Lebih dari itu, toko-toko ini menempati bangunan ruko yang bentuknya tidak berbeda dengan ruko di kota-kota lain di Indonesia. Nah, pada malam hari, Gang Waru ini berubah rupa menjadi pasar malam dengan beragam warung yang menjual aneka makanan dan jajanan. Nah, kawasan ini dikenal dengan nama Pasar Malam Semawis. Ya, biasanya kalau dalam mendekati Imlek ataupun Cap Gomeh itu ada tuh festival Semawis. Dulu pertama kali digelar diprakarsai oleh Bapak Haryanto Halim dan kawan-kawan dari para pengusaha Tionghoa di Semarang. Saya sempat menikmati suasana malam itu pada waktu awal-awal dibuka. Dan tema yang besar pada waktu itu yang diangkat adalah tentang Cheng Ho. Keren banget zaman itu. Itu tahun-tahun 2000-an awal kali ya, sekitar ya setelah reformasi ya. Dan memang semangat untuk mengangkat tema Cheng Ho ini di Semarang pada waktu itu ya, sangat besar dan impact-nya juga luar biasa kepada masyarakat Tionghoa pada waktu itu dan juga masyarakat Semarang. Kenapa? Karena memang ya setelah reformasi kan kita tahu ya peristiwa 98, 99 ini kan menjadi luka bagi bangsa Indonesia pada waktu itu. Ada clash antar etnis yang kemudian gimana sih cara mengobati clash ini, lintas etnis ini, maka kemudian salah satu cara yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa di Semarang pada waktu itu adalah mencoba mengungkap ataupun mengunggah ya tema Cheng Ho sebagai tema besar dalam upaya rekonsiliasi kultural, rekonsiliasi etnis dan lain sebagainya. Keren tuh. Saya respect banget dengan usaha teman-teman saudara-saudara kita ya, saudara-saudara Tionghoa di Semarang, luar biasa. Dan saya sangat terkagum-kagum melihat upaya itu. Serius benar mereka melakukan itu. Bahkan sekarang Festival Semawis ini sudah menjadi rutinan dan dikunjungi oleh banyak orang. Iya, itu keren banget. Saya nunggu nih di Pekalongan kayaknya juga akan ada festival ya. Tapi kayaknya semangatnya berbeda nih. Ya kalau di sana semangatnya pluralisme ya, multikultur dan multi etnis, itu keren banget. Dan di Pasar Malam Semawis ini makanan yang dijual itu mulai dari nasi goreng, mie ayam, kemudian minuman juga ada jamu,
es puter khas Semarang ada semua di sana. Bajigur juga ya. Di Pasar Semawis ini juga bisa kita jumpai aneka makanan non halal juga di sana. Tapi ya karena kita tahu ya, artinya dilabeli itu. Jadi tidak semua orang bisa membelinya. Nah, pendeknya Pasar Malam Semawis ini adalah pusat kuliner khas Semarang yang sayang jika Anda nggak pernah mampir di sana. Iya, banget 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 banget. Dan pasar tradisional di Gang Baru ini juga merupakan salah satu pasar tradisional yang cukup lama di pecinan Semarang sana. Para pedagang ini berjualan di sepanjang Gang Baru di lapak-lapak mereka dan di sini mereka apa ya, tempat yang tepat untuk mencari sayur mayur terutama, terus buah-buahan, daging dan juga ikan segar terutama untuk keperluan dapur kita. Nah, ada juga penjual kue dan alat-alat dapur. Nah, menariknya Pasar Gang Baru hanya buka setengah hari kalau kita mampir ke Semarang. Selewat pukul 12 siang, hampir seluruh pedagang bubar. Nah, di pasar ini juga dapat kita jumpai kios yang menjual daging non halal dan yang menarik, para penjualnya adalah orang lokal. Ya, kenyataan bahwa warga Tionghoa ini sudah menetap lama di Semarang dan berbudaya. Artinya budaya mereka berasimilasi dengan budaya lokal, ini tidak dapat dipungkiri. Di Gang Pegambiran misalnya, ada ya Gang Pegambiran? Ada. Kalau kita Alas Gambiran ya. Nah, kita masih bisa menjumpai pengrajin yang memahat batu untuk pemakaman Tionghoa di sana. Kalau di sini nggak ada ya. Karena makam Tionghoa sudah nggak digunakan lagi, sudah dikremasi sekarang. Nah, pekerjaan itu sudah lama dilakukan oleh orang lokal. Dan masih di sekitar situ ya, ada toko yang menjual sekaligus mengerjakan perlengkapan untuk upacara kematian Tionghoa. Kalau di sini masih sisa satu toko yang masih menjual perlengkapan upacara Tionghoa. Kemudian pengrajinnya pun orang lokal. Nah, keren ya, pengrajinnya orang lokal sendiri loh. Sangat asimilatifnya keren banget nih, patut dicontoh nih. Nah, menyusuri kawasan pecinan Semarang, kita seakan berada di dunia lain karena di beberapa sudut jalan tampak bangunan kelenteng ataupun kuil yang dicat warna merah terang benderang dengan arsitektur atapnya yang khas Chinese banget. Nah, keberadaan kelenteng di pecinan ini hampir di setiap beberapa ratus meter jalan. Ada kelenteng Taikaksi. Ini adalah kelenteng pertama yang ada di kawasan pecinan. Didirikan pada tahun 1746. Kelenteng ini juga menjadi kelenteng terbesar dari segi dewa-dewa yang ada di dalam kelenteng. Letaknya berada di Gang Lombok di tepi kali Semarang. Tidak jauh dari Gang Lombok terdapat kedai kecil di pinggir jalan yang khusus menjual lumpia. Dan inilah kedai lumpia tertua di Semarang yang saat ini sudah dikelola generasi keempat. Ya, meski tempatnya kecil, kedai lumpia ini selalu dikerubungi pembeli. Karena apa? Lumpia, kata si Jongki ini, adalah salah satu makanan asimilasi Semarang. Wow, keren. Aslinya lumpia ini dulunya ya, ini berisi daging babi, tapi karena menyesuaikan dengan keadaan di Semarang yang warganya banyak yang beragama Islam, isi lumpia kemudian diganti dengan apa? Dengan irisan rebung dan udang. Ya, menyesuaikan lah ya. Ya, inilah yang namanya bagaimana kemudian asimilasi itu menghasilkan sebuah karya yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Dengan kata lain, disinilah toleransi. Oke, kebudayaan bisa mengajarkan kita toleransi, gitu. Kita nggak perlu memperdebatkan mana yang harusnya, gitu. Bisa diganti kok, yang sekiranya bisa diterima oleh semua pihak. Wah, keren kan? Makanya jangan salah ya, Indonesia itu luar biasa. Dan diperkirakan 75% masakan Indonesia ini mendapat pengaruh dari masakan Tionghoa. Nah, contohnya minuman hangat wedang ronde. Jadi yang namanya wedang ronde, saya pernah menulis tuh wedang ronde soal wedang ronde ini di kotomodo.co.
di Kompasiana juga, kompasiana.com itu, pernah saya bahas tentang wedang ronde. Ternyata ronde itu makanan khas Chinese punya, Tionghoa punya. Minuman jahenya juga khas Chinese banget. Semua di unsur wedang ronde Chinese banget. Dia kan, nah jarang kan yang tahu. Ya banyak orang yang menganggap bahwa minuman ini berasal dari Jawa. Padahal wedang ronde 100% dari Tiongkok. Karena apa? Minuman ini biasanya dipersembahkan untuk para dewa di kelenteng. Iya, jadi kalau dalam upacara ronde atau mochi ya, yang bulat-bulat itu ya, yang dari apa ini, tepung ketan itu yang ada wijennya, itu nanti di dalamnya ada kacangnya juga, itu memang untuk, dipersembahkan untuk para dewa, dan biasanya itu memang, apa ya, dalam upacara-upacara Tionghoa. Nah, makanya. Nah, gitu. Nah, asimilasi budaya Tionghoa dan lokal di Semarang ini memang terbilang unik ya, harmonis, karena jarang ada gejolak, mulus karena mengalir begitu saja seperti halnya lontong cap gome, wedang ronde, juga lumpia yang masuk ke mulut kita. Enak banget nih ya, kalau dingin-dingin kayak gini, minumnya wedang ronde. Wah, ada yang mau ngirim? Ngaruh banget sih ya. Oke, itu ya. Tadi ada yang minum wedang bajigur nih, wah bikin pingin aja. Oke, apa lagi ya info yang menarik untuk Anda kira-kira? Banyak deh pokoknya yang pengen saya hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di perjalanan Halo Kota Batik. Tadi ada yang minta elemen, tapi sebelum elemen saya mau hadirkan ke Andra and the Backbone. Cuma lagu yang diminta kok nggak masuk di list yang jam ini ya. Itu kayaknya di sore hari deh kayaknya. Coba deh saya cari. Bisa ganti nggak ya lagunya? Yang minta Andra and the Backbone siapa tadi? Oke deh, sebentar saya coba carikan dulu deh, supaya nggak kecewa-kecewa amat gitu ya. Andra and the Backbone, Where Is You? Where, Hey Hey, kok nggak ada? Ya udah deh, ini aja deh, Andra and the Backbone, Where? Deja Vu, ini deh, oke deh. Andra and the Backbone yang tadi diminta sama Billy. Nggak usah ganti. Udah aku siapin. Deja Vu ya. Salam juga untuk Ja'far di Kalilembu Karangdadap ya. Terima kasih sudah bergabung. Siapa lagi nih yang mau gabung? Silakan bisa hubungi kami di 0855424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912.